Business Corner. Ini juga berkesempatan sebagai memoderatori para petinggi industri, penduduk 270 juta orang, dan juga itu menjadi market. Assalamualaikum, selamat siang. Bertemu lagi dengan saya Puspa Baresi, dan siang hari ini kita masih di acara spesial sekali, acara Market and Economy Outlook 2025. Sebelumnya tadi saya sudah berbicara dengan dua narasumber yang sangat kredibel sekali, dan ini adalah narasumber saya yang ketiga siang hari ini ya, bersama dengan Bapak Suhatmiyarso. Beliau ini adalah selaku Ketua Umum dari Inaplas. Wah, ini sudah ada di samping saya nih ya. Selamat siang, Assalamualaikum Bapak. Selamat siang, sehat ya Pak ya? Sehat. Sudah makan ya pasti ya Pak ya? Sudah, kalau soalnya lemes sekali kayaknya Bapak nih ya. Dan beliau ini menjabat sebagai Ketua Umum Inaplas untuk periode 4 tahun terakhir. 4 tahun terakhir, 2025 berarti dari tahun 2021 ya Pak ya? 2020. Ya. 2020. Sedikit dong Pak, suka dukanya di Inaplas. Ya. Sebelum kita ngobrol seru nih. Ya, Inaplas ini adalah asosiasi ya dari perusahaan-perusahaan. Jadi kita ini adalah asosiasi non-profit, dan orientasi kita adalah untuk membantu industri petrokimia agar bisa beroperasi dengan baik. Ya, tentu saja banyak suka dukanya ya, tapi karena ini kita anggap sebagai bagian dari pekerjaan, jadi ya kita jalani saja dengan baik. Pokoknya di bawah happy terus ya Pak. Di bawah happy ya. Suka terus insya Allah. Dan acara hari ini nih Pak, mengenai Market and Economy Outlook 2025 dengan subtemanya Supporting Circular Economy and Sustainability. Ini seperti apa Pak? Hal yang paling penting yang diharapkan. Hasilnya seperti apa, pengen ini gitu Bapak, goalsnya? Jadi ini sebetulnya event yang kita lakukan setiap tahun. Setiap tahun. Awal tahun kita membekali anggota-anggota kita, baik Inaplas maupun Vicky, untuk bisa mendapatkan informasi apa yang akan terjadi di tahun bersangkutan, dalam hal ini tahun 2025, agar dapat menyusun program-program kerjanya masing-masing. Rencana bisnis yang harus dibuat itu memang perlu banyak referensi-referensi, diantaranya adalah yang kita berikan pada seminar hari ini ya, hari ini. Dan mengenai pandangan dari pihak pemerintah, karena kan tadi ada, kalau nggak salah ada perwakilan dari pemerintah juga ya Pak ya, selaku pembuat kebijakan gitu ya. Ya, pemerintah saja menyambut baik seminar ini, dan dapat kami sampaikan bahwa Inaplas ini adalah asosiasi yang diakui oleh pemerintah sebagai partner dalam rangka bersama-sama menumbuhkan industri petrokimia, mulai dari hulu hingga ke hilir. Sekarang ini Inaplas ikut aktif dalam pengambilan keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga sedikit banyak kebutuhan dari anggota Inaplas itu bisa terpenuhi dari pemerintah. Jadi tidak semua, tapi sebagian besar bisa kita masukkan dalam kebijakan yang diambil pemerintah, dan itu sangat membantu anggota-anggota Inaplas dan anggota-anggota Vicky. Jadi memang sudah berjalan berdampingan bersama-sama ya Pak ya. Sudah berapa lama gitu Pak bersama dengan pemerintah? Dari tahun 1997. Wow, 1997 teman-teman. Jadi sebelum reformasi ya Pak ya. Sebelum reformasi sudah bergandengan tangan bersama, ini luar biasa ya. Tadi kebetulan saya juga sempat bergabung di dalam untuk mendengarkan seminarnya teman-teman. Tadi ada salah satu pembicara yang berbicara tentang anti dumping, dan lain sebagainya nih Pak ya. Nah, jadi saya tertarik nih untuk bertanya mengenai penanganan dari KADI,
Komite Anti Dumping Indonesia dari Kementerian Luar Negeri terkait dengan produk-produk impor, yang dijual murah di Indonesia seperti apa itu, Pak? Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa industri petrokimia ini sedang tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja, oke. Karena banyak halangan dan banyak rintangan yang harus dihadapi ya, dan banyak persoalan yang harus dicarikan solusi. Permasalahan sekarang ini adalah membanjirnya barang-barang impor. Nah, ini dia yang disuplai dari negara-negara yang kelebihan pasokan. Jadi di satu wilayah, misalnya di Timur Tengah kan banyak pasokan barang-barang petrokimia yang mencari pasar. Nah, kemudian juga ada produk-produk dari wilayah-wilayah lain yang biasanya disuplai ke Cina, mereka tidak dapat pasar lagi di Cina, karena Cina sudah memproduksi sendiri dan sudah bisa swasembada, bahkan sudah bisa mengekspor. Dan mereka ini mengalihkan penjualannya ke Indonesia, sehingga pasar petrokimia di Indonesia membanjir. Akibatnya harga jatuh dan itu tidak bisa di cover oleh industri dalam negeri, karena mereka barang berlebih ya, dijual murah, sedangkan kita harus memproduksi dengan proses seperti biasa. Jadi kalau bisa dibilang itu salah satu termasuk tantangan juga ya, tantangan untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Sekarang ini Inaplas sedang berusaha mengusulkan supaya ada yang namanya trade remedy, yaitu penanggulangan halangan yang terjadi di perdagangan internasional. Jadi kita ngajukan ada lartas, tapi belum dapat, belum berhasil. Masih terus dicoba ya, Pak ya. Kita juga melakukan safeguard, sedang dalam proses, dan yang terakhir kita ngajukan juga anti dumping ke Komisi Anti Dumping ini. Tapi juga ini masih dalam proses dan belum bisa kita nikmati sekarang. Oke, jadi masih terus berjuang nih ke depannya bersama-sama. Seandainya masalah ini tidak tertangani, dampak terburuk untuk industri petrokimia dan plastik ke depannya seperti apa, Pak? Dampak terburuknya? Yang jelas ya iklim usaha untuk investasi di bidang petrokimia akan menurun. Karena tidak menarik lagi. Pasarnya sudah hilang, sudah nggak ada, sehingga dan bisnis-bisnis yang sedang berjalan juga merugi seperti sekarang ini, sehingga tidak menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di dalam negeri, di Indonesia. Dan itu memberi kesempatan kepada barang-barang impor yang tadi yang melimpah itu masuk ke Indonesia. Akibatnya Indonesia tidak bisa swasembada untuk produk-produk plastik ini, dan dalam jangka panjang itu sangat membahayakan bagi industri di Indonesia, karena ketergantungan terhadap barang-barang impor akan semakin meningkat. Betul. Jadi kalau bisa Bapak kasih semacam kayak kesimpulan untuk jangka pendeknya yang sudah terlihat di depan mata nih, Pak. Kira-kira apa yang mau dilakukan, Pak? Jadi yang pertama saja kita melakukan usulan-usulan dan juga advokasi pada pemerintah supaya pemerintah menyesuaikan, apakah itu melalui revisi atau melalui membuat peraturan-peraturan kebijakan ya, Pak ya, agar isinya bisa pro pertumbuhan industri.
Oke. Sehingga iklim usaha bisa lebih baik dan ada investor-investor yang mau menanamkan modalnya di Indonesia. Dan yang penting juga kita meminta perubahan-perubahan regulasi itu agar rencana investasi yang sudah berjalan, yang sedang berjalan ini bisa terus berlangsung. Amin, amin, ya, amin. Karena ada beberapa proyek yang sudah dimulai tapi sampai sekarang masih maju mundur. Masih dalam posisi wait-and-see, menunggu iklim usaha yang lebih baik. Betul. Dan ini salah satu bisa dibilang Bapak bisa kasih ini nggak pandangan lagi nih mengenai pertumbuhan ekonomi yang 8% itu Pak. Yes. Tadi kan juga dibahas tuh di dalam forum ya di seminar yang ingin dicapai oleh pemerintah. Sekarang ini pertumbuhan ekonomi nasional hanya 5%. Target kita 8%. Menurut saya kalau dengan kondisi yang ada sekarang ini sangat berat untuk bisa mencapai 8% katakanlah selama 4 tahun ya. Karena menurut saya komponen yang penting untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional adalah investasi. Investasi. Sedangkan tadi saya sampaikan investasi di kita kurang menarik sekarang ini, sehingga harus ada usaha-usaha untuk perbaikan-perbaikan sehingga investasi bisa naik, kemudian industri manufaktur bisa terus berkembang, sehingga target 8% itu bisa tercapai. Amin, amin, Tapi amin. kalau ya seperti sekarang saja, bisnis as usual, seolah-olah tidak ada masalah, ya saya yakin nggak bisa tercapai. Tapi sebaliknya kalau kita semua menyadari, kita semua ikut berusaha agar tadi investasi baru banyak yang masuk dan industri yang sudah ada terus berkembang, maka insya Allah nanti bisa tercapai 8%. Tercapai, amin. Ya. Dan bisa dikatakan Bapak tetap optimis nih Pak? Ya, di tengah ketidakpastian dengan catatan ada usaha dari semua stakeholder untuk memperbaiki. Dari pihak pemerintah, semua stakeholder ya, pengusaha, konsumen juga, ya, dan mungkin perlu bantuan juga dari akademisi ya, betul, perguruan tinggi, bersama-sama memikirkan ini agar terjadi pertumbuhan yang lebih baik. Amin, amin, amin. Selama 4 tahun ke depan ya. Jadi sudah saatnya untuk saling bergandengan tangan ya Pak ya. Betul, harus. Kalau enggak ya begini aja. Iya betul, akan paling 5%. Yes. Dan dengan terselenggaranya acara hari ini, apa yang Bapak ingin sampaikan nih ke teman-teman sekalian ya, untuk newbie gitu ya, baru para pelaku usaha yang baru ingin memulai atau yang sudah running sejak lama, apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, jadi hari ini kita melakukan diskusi dengan pemerintah, kemudian dengan praktisi bisnis petrokimia dan beberapa ekspor tertentu yang berhubungan dengan produksi. Kita harap bahwa anggota-anggota kita, Inapas dan Iki, bisa mengambil manfaat dari seminar ini dan bisa dipakai untuk menyusun rencana bisnis tahun 2025. Dan bismillah semuanya berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin. Kita doakan bersama-sama teman-teman ya. Pokoknya tetap semangat terus ya teman-teman Inaplas. Tetap bergandengan tangan, insya Allah kedepannya lebih maju lagi ya Pak ya. Terima kasih banyak Bapak Suhatmiarso untuk kesempatannya siang hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.